yang serat alami. Contohnya seperti katun, viskos, rayon, sutra. Nah, itu adalah yang serat-serat alami. Sedangkan untuk yang kain lain, misalnya seperti yang tetron atau apa, itu sebenarnya bisa, tapi tidak sesuai dengan kampanye kita tentang ekoprint, karena mengandung polyester atau plastik. Jadi kita para ekoprinter, kalau kita sudah menobatkan diri kita sebagai seorang ekoprinter, itu kita harus menghindari yang namanya bahan-bahan plastik. Sebenarnya kita tetap memakai plastik dalam pembuatannya, tetapi itu bisa dipakai berulang. Jadi plastiknya nanti bisa dipakai lagi. Saya sudah punya plastik yang umurnya 2 tahun, masih saya pakai. Jadi kita seminimal mungkin menciptakan sampah. Dalam proses ekoprint itu berbeda dengan batik. Kalau batik menggunakan alam, kalau ekoprint sama sekali tidak menggunakan malam. Dan bahkan sekarang perajin batik itu sudah mulai beralih ke zat warna alam. Nah, sebelum kita memulai membuat ekoprint, ada yang namanya treatment kain atau perlakuan terhadap kain yang kita beli. Jadi misalnya ibu A beli kain katun di toko, itu tidak bisa langsung ditempel dengan daun bidang, jadi itu tidak bisa ya Bu. Tapi di treatment atau dilakukan perlakuan khusus yang namanya yang pertama adalah scouring. Itu fungsinya untuk membersihkan kain, menghilangkan sisa-sisa zat kimia, lilin yang ada di kain tersebut. Yang kita gunakan tadi adalah kain rayon. Itu bahan untuk scoringnya adalah ini tergantung dari seberapa kain yang kita gunakan ya. Kita ambil ukuran standar saja, yaitu 5 liter air ditambah dengan soda as 1 sendok makan. Soda as atau soda abu, biasanya soda abu atau soda as. Itu 1 sendok makan. Itu dicampurkan ke dalam air tersebut. Kalau saya biasanya saya tambahi TRO 1 sendok makan. TRO apa Bu? Jadi setelah itu kita campur bahan-bahan tersebut, kita aduk sampai larut. Kemudian kita rebus ya, atau airnya kita sampai kemerasan dulu, baru dimasukkan soda as dan TRO-nya. Bisa juga dicampur dulu baru direbus. Setelah itu kainnya dimasukkan, kita rebus kurang lebih setelah mendidih itu ya 30 menit ya. Kita rebus selama 30 menit. Setelah 30 menit kita angkat, kemudian kita bilas dengan air. Kita bilas dengan air sampai bersih. Kalau ibu ingin mengeko, ingin segera mordan, itu bisa langsung dimordan. Tetapi kalau ibu misalnya waktunya sesuk itu bisa dikeringkan. Mengeringkannya tidak di panas matahari ya, diangin-anginkan. Setelah proses scoring, kita namanya proses mordanting. Mordanting ini gunanya untuk membuka pori-pori. Mordanting ini dari bahasa Prancis mordan, itu artinya menggigit. Jadi supaya
sediakan 5 liter air. Kemudian 1 tutup botol cuka makan. Oke. Cuka makan. Ibu bisa biasa membuat acar, nah itu pakai cuka seperti itu. Kemudian soda kue 1 sendok makan. Soda kue biasa untuk membuat kue ini. Kemudian ditambah dengan tawas. Tawas bubuk itu, kalau bubuk kita bisa menggunakan 3 sampai 5 sendok makan ya, makan ya. Nah itu diaduk, campur ya, campur diaduk. Setelah itu kita larutkan tunjungnya bisa sesuai selera ya, karena tunjung itu nanti akibatnya kecetakan daun. Kalau ingin daunnya tercetak agak lebih gelap, itu tunjungnya agak banyak. Tapi kalau ingin yang sok-sok terang-terang, namanya itu bisa tunjungnya lebih sedikit. Tunjungnya bisa karat besi. Karat besi ya. Kalau ini dibelinya di toko-toko batik itu pasti ada tunjung. Maaf, tadi itu sebenarnya membawa tunjung, kawas dan lain untuk contoh ketinggalan di panti tadi. Karena setelah susu jam 5 harus sudah berangkat, jadi ada yang ketinggalan. Itu setelah itu yang tadi ya. Tunjungnya berapa? Tunjungnya sesuai selera, bisa 1 sendok makan, bisa 2 sendok makan. Setelah itu larutan tunjung tadi dimasukkan ke dalam larutan yang kita macam tadi ya, yang ada soda coba soda kue sama tawas ya. Itu direbus enggak? Enggak bisa direbus. Setelah itu air yang sudah diskorek tadi dimasukkan ke larutan tadi, larutan wadah tadi, diremes-remes kurang lebih 5 sampai 10 menit ya. Remes-remes. Setelah 5 sampai 10 menit kita langsung keringkan, nggak usah dibilas ya, langsung dikeringkan. Diangin-anginkan sampai kering. Kalau lebih bagus itu dibiarkan sampai minimal 3 hari. Jadi sebelum dikerjakan, setelah dijemur dan itu didiamkan dulu 3 hari supaya zat-zat modal itu masuk ke dalam kain. Ini sudah 2 proses ya. Kemudian setelah kita siap untuk mengikut, kita bisa masukkan yang tadi yang sudah dimodal ke dalam larutan CC, kalsium karbonat. Kalau bahasa Jawa ini injet gitu ya. Nah, itu 3 liter air dengan 1 sendok CC atau injet tadi ya. Diaduk sampai rata, kemudian di kain yang sudah dimodal tadi dimasukkan ke dalam larutan tadi, di penyet-penyet lagi kurang lebih 5 menit ya. Setelah itu diperas sampai apu, baru bisa ditempel dengan daun. Tadi kita menggunakan 2 teknik. Yang pertama adalah teknik mirror dan teknik blanket. Untuk teknik mirror sederhana sekali ya, jadi tinggal nempel daun. Bisa juga kalau tadi bisa juga digunakan misalnya berpasangan, misalnya ibu ini dan ibu ini sama-sama mirror, itu digelar, gak usah dipepet, gelar biar ditata daun, tapi harus natanya dibolak-balik daunnya biar yang atas kena, yang bawah juga kena. Nah, setelah itu nanti ditutupi
ditutup dengan kain yang satunya, itu juga bisa. Tapi kalau ibu tadi pakai yang teknik satu kain dilipat. Dan kalau untuk yang blanket, setelah di CC tadi adalah ditata daun, kemudian baru ditutup dengan kain blanket yang sudah direndam zat warna. Merendam zat warnanya itu minimal 30 menit supaya lebih meresap. Kalau saya kadang sampai semalam, tak rendam semalam, itu hasilnya bagus. Minimal 30 menit. Jangan kurang dari 30 menit ya. Kain blanketnya bisa dipakai berkali-kali nggak Bu? Bisa, namanya blanket. Bisa, tapi dicuci dulu bersih. Oh, dicuci bersih. Ya. Pakai air mengalir saja atau pakai sabun? Bisa pakai air sabun atau bisa dicuci seperti itu aja. Oh gitu. Tapi kalau belum ahlinya pakai kain blanket berulang, itu nantinya enggak, jadinya kurang bagus ya. Itu karena ada teknik-teknik juga sendiri nanti untuk penggunaan blanket abadi itu. Abadi. Ya. Saya juga saya punya juga pakai ini sudah ini warnanya, karena nanti dipakai dengan warna saja misalnya. Besok pas saya ingin pakai ini, nanti hasilnya tetap. Tapi kalau warnanya yang sama nggak masalah ya? Tapi Kan daunnya pada nanti ya. tapi tetap kalau belum ahli tetap nanti ada warna yang enggak murni. Iya, enggak murni. Nah, jadi nanti setelah itu kita kukus minimal 1,5 jam atau 2 jam, baru kita buka nanti. Setelah dibuka, terus kita angin-anginkan, namanya kita oksidasi. Itu minimal 3 hari. Nah, jadi minimal 3 hari. Nanti dari awal kita buka lorong dengan sudah dioksidasi, kita perhatikan setiap hari itu pasti ada perubahan. Warnanya ada yang muncul, yang tadinya nggak muncul. Oh, daunnya kok tiba-tiba kok berubah, kok taruh pas ini, taruhnya oksidasi seperti itu. Nah, setelah selesai oksidasi minimal 3 hari, kemudian kita namanya fiksasi. Fiksasi kita gunakan 1 sendok tawas bubuk dengan 3 liter air. Kita rendam selama 10 menit. Yang sudah ditanyakan tadi. 3 hari itu. Ya, kita rendam selama 10 menit. Setelah itu bisa kita keringkan. Kalau tidak, bisa langsung dicuci dengan jangan pakai deterjen ya, saya biasa pakai lerak. Lerak itu kalau zaman dulu orang-orang tua kita kalau nyuci pakai lerak sabunnya. Itu dari pohon, namanya pohon lerak. Tapi kita sekarang sudah bisa beli dalam bentuk cair, lerak cair. Kalau tidak, sekarang ada yang modern namanya tek batik. Tek batik. Jadi tek itu loh. Merek sabun itu loh, merek deterjen itu yang cair. Nah, itu ada tek batik, pakai itu bisa. Kalau tidak punya bisa pakai sampo. Ya, bisa pakai sampo. Setelah itu kita biar enggak bau daun, kita kasih molto, kita rendam molto. Jadinya wangi. Setelah itu baru disetrika. Setrikanya jangan di permukaan yang bermotif, tapi di baliknya biar warnanya bisa awet. Mungkin dari ini ada yang ditanyakan, monggo silakan, kalau bisa saya jawab. Akan saya jawab, kalau tidak saya tanyakan kepada yang lebih bijak. Itu kan yang kain tadi itu yang dicemplungkan untuk pewarnaan, itu kainnya juga tertentu atau bisa asal kain? Ya sama-sama salah-salah. Ya. Cuman kalau blanket tidak perlu diskoring, jadi bisa langsung dipakai.
Ya, yang berikutnya. Berarti tadi yang buat kita praktek itu udah scoring gitu ya? Ya, yang kita praktekkan tadi yang kain utamanya sudah kita scoring, sudah kita modern. Karena kalau mengerjakan di sini Ibu, nah, 3 hari 3 malam. ya makanya saya minum di sini seminggu, mau minum di rumah siapa? Saya Bu. Nanti kasihan ya di rumah tak tinggal seminggu. Jadi seperti itu. Ada lagi? Bu, itu yang buat nyuci samponya sampo sembarang atau sampo? Bisa sampo sembarang, tapi lebih halus sampo bayi itu lebih halus. Oh, yang nggak ada originalnya Iya. ya? Jadi sampo benar pure sampo. Iya. Sampo bayi. Berarti sunlight bisa dong? Jangan kalau saya jangan. Enggak ya, nggak bisa ya. Ya jangan. Kalau sampai Aku warnanya hilang. Ini monggo, ada lagi yang bisa ditanyakan. Di sini juga ada penyelesaian, ada juga Bu itu kenapa harus diremes-remes sih? Nggak direndam aja biar meresap. kan ada permukaan kalau hanya di rendam ditaruh saja kan ada permukaan yang tidak terkena. Nah, jadi pori-porinya juga terbuka, jadi bisa karena fungsinya CC untuk mengikat morden yang ada di kain itu, jadi pakai CC. Sebenarnya tidak harus CC juga, tapi nggak apa-apa itu karena yang mengandung kalsium. Kalsium. Ada juga yang menggunakan cangkang telur, tapi saya belum pernah karena saya tidak tahu tekniknya, nanti malah keliru. Saya hanya dengar saja dari pakarnya, bisa tuh pakai cangkang telur. Itu karena kalsiumnya tinggi kan cangkang telur. Nah, kalau bukan cangkang telur untuk pakan bebek. Nah, tapi diambilkan juga, kalsiumnya juga tinggi. Tadi yang PRO. Oh, Turki Red Oil itu yang TRO deterjen ya. Kalau tidak punya TRO bisa menggunakan deterjen bubuk seperti Rinso, Sokli itu bisa. Tapi kalau pakai yang deterjen biasa berendamnya juga lebih lama. Mungkin kalau dengan TRO itu 30 menit itu bisa ditambah lagi jadi 1 jam. Ini ada lagi? Enggak, tunjung itu fungsinya untuk memunculkan tanin, ya. Karena daun itu ada yang namanya tanin atau zat karena yang dikeluarkan oleh daun itu sendiri namanya kan tanin. Jadi itu memancing keluar. Nah, bahan-bahan ini bisa dibeli di Jogja. Kalau di sini karena saya nggak tahu kebumen gimana nggak tahu. Tapi tidak semuanya lengkap. Iya. Bisa pesan di alam. Nanti kita kirim. Misalnya mau, Bu, tekad saya mau pelatihan. Kira-kira saya butuh ini bisa. Kalau bisa kita kirim. Kita menyediakan basecamp Malang itu di Ayu Putri Aisyah daerah Kabupaten Magelang. Mungkin ada yang pernah nyari di sana. Sering untuk kegiatan wilayah juga panti asuhannya. Yang mana? Nah itu kain blanket. Ya, itu kain blanket. Jadi ini mordannya sama, bisa digunakan untuk 2 teknik. Karena kalau ibu nuruti yang namanya mordan itu ada 100 lebih mordan.
kalau dengan warna ini kok nggak bisa, kok dengan warna ini bisa. Jadi harus sering praktek. Kalau cuma nanya saja, ini bisa, kok bisa, kok punya saya nggak bisa. Itu tergantung produk juga, tergantung air juga yang digunakan di sini. Ya, mungkin kalau di sini daerahnya mungkin agak airnya asin-asin seperti apa, itu akan berbeda dengan daerah yang airnya tawar. Itu nanti akan ada perbedaan. Tapi insya Allah yang namanya ekoprint itu tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Kenapa ekoprint nilai ekonomi tinggi? Karena yang dilihat adalah prosesnya. Prosesnya itu sangat rumit, butuh ketelatenan, butuh kesabaran. Nek nggak sabar, nggak tadi kesel. Ya lama, asal apa tinggal belonjo, kalau matang-matang. Jadi harus butuh kesabaran. Yang mahal itu bukan price-nya, bukan harganya, tapi value-nya. Harga dari nilai dari ekoprint itu sendiri kan ini adalah handmade ya, kerajinan tangan. Dan tidak misalnya kita belajar ini 20 orang ya, itu nanti yang betul-betul bisa muncul mungkin paling 5 orang atau 6 orang. Saya yakin seperti itu. Nah, contohnya kita dari anak sendiri itu dulu ber-18 itu dilatih dari ala Yesmu Pusat. Itu yang muncul juga cuma saya, Bu Anis, Bu Azizah. Jadi yang lainnya tenggelam. Harap-harap cemas nih berarti. Bukan harap-harap cemas, tergantung semangatnya Ibu. Oh gitu. Bukan hasilnya itu loh ya, bukan hasil lorongnya, bukan ya, tapi hasil tidak lanjutnya. Kalau hasilnya itu insya Allah apapun yang dihasilkan tetap bagus, tetap jadi ya. Nah, tergantung di rumah. Jangan berharap sekali pelatihan langsung bisa buat yang keren bagus. Itu sama dengan sensalabin rock jadi apa? Satu ya, itu sama seperti Pak Tano ya. Sensalabin jadi apa? Rock wah jadi HP. Jadi seperti itu. Kainnya harus putih ya apa? Ya harus putih. Kalau berwarna itu sudah mengandung dari pabriknya pewarna sintetis, tidak sesuai dengan. Jadi pink itu berarti kayak pink kayak gitu berarti. Oh itu pewarna. Iya ada pewarnanya. Warna alam. Beli kain. Kalau kainnya sih di toko-toko kain biasa bisa. Asal serat alam. Tadi katun. Katun itu ada katun Jepang, ada katun Singapura, katun Indonesia. Jadi bodor ini mori gitu. Mori itu bisa. Tapi mori yang halus. Mori yang halus ya, bukan mori yang tipis. Untuk pewarnanya itu bisa dipakai berapa kali? Sekali top atau sekali buang aja gitu apa gimana? Enggak bisa berkali-kali Bu. Saya punya warna yang sudah 6 bulan masih saya pakai. Oh gitu. Tapi dipanaskan secara berkala. Meskipun itu nanti penyerapan warnanya, hasil warnanya itu lama-lama berkurang karena vakum. Kalau bagus ya digunakan berapa kali kan sudah habis. Jadi saya kalau merebus warna nggak pernah banyak-banyak. Jadi sesuai keperluan saja misalnya. Kira-kira ini kok saya cuma mau membuat 3 kain. Oh berarti saya rebus berapa liter saja. Ibu tidak perlu jauh-jauh kalau misalnya mau bikin pewarna di alam sekitar ini banyak sekali dari dedaunan. Itu
yang hijau yang punya saya sebatang itu saya dari rebusan daun mangga. Mangga. Ya, daun mangga. Iya. Daun mangga itu 1 kilo daun itu dengan 10 liter air. Dijadikan 5 liter. Ya, direbus. Nah, ini pakai daun mangga. 1 kilo daun mangga, 1 liter daun mangga, 1 kilo daun mangga, 10 liter air direbus sampai menjadi 5 liter. Jadi separuhnya, jadinya seperti ini. Di sini juga ada nggak daun ketek? Nah, ketapang itu bulu ketapang. Nah, itu juga bisa dijadikan dapana. Ya, ya. Itu komposisinya sama. 1 kilo 10 liter. Tapi dirajang. Jangan putu-putuan ya, karena nanti nggak keluar. Uang tidak sama. Ketapang, bisa. Ketapang itu kalau yang muda itu hijau agak kecoklatan. Kalau yang sudah warnanya merah-merah jadi coklat. Ya, terus daun kersen. Nah, itu bisa juga warnanya. Ya, kersen itu masih warnanya kuning, hampir mirip dengan tegeran. Kalau daun jambu biji bisa nggak? Bisa. Coklat ya? Ya, agak kecoklatan. Yang jelas godong jati lah, sampah. Nah, daun jati jadi merah. Ya, maksudnya Orang itu Ya, sama. Aturannya sama. daun jati nggak jadi merah. Hah? Daun jati nggak jadi merah. Jadinya apa? Coklat. Coklat kalau daun jati bukan merah ya, jangan diharap daun jati jadi merah. Tapi coklat, makanya jangan berharap daun jati jadi merah. Kalau direbus jadi coklat. Kalau merah sedang. Kalau pakai daun suci bisa nggak kan hijaunya sejreng itu bisa nggak? Bisa, tapi itu kayaknya kurang mandi. Harus kalau pakai daun suci yang betul-betul pekat. Jadi misalnya 10 liter ya nanti jadi 2 liter atau berapa. Rebusnya lama. Loh, itu secang daunnya apa? Batangnya Batangnya ya? ya. Kayunya. Jadi jamu-jamu itu bisa. Jamu-jamu itu bisa. Cuman kalau secang memang banyak luruhnya, jadi Kalau secang jadinya merah ya besar. sama kan misalnya rebus secang juga ukurannya 10 liter jadi 5 liter. Sama. Bukan dikukus, direbus. Ya. Disaring. Kukus kan lontongnya. Lontongnya tadi yang dikukus. Jadi kita manfaatkan apa yang di Kalau untuk warna kuning Bu dari apa? Kuning itu tadi apa? Arsen. Arsen. Atau pakai itu kunyit bubuk itu bisa. Malah tahu kuning tahu. Yang kan ini ya untuk mewarnai itu blanket. Jadi pewarnaan Yang daun-daun itu semuanya. ya disaring dulu. Nah, nanti di kayaknya benar-benar minimal 30 menit. Ini ada lagi atau cukup? Nanti kalau mau tanya-tanya bisa cari saya. Nomor HP Oh ya. nomor HP 085 085 85 Utariati 875 344 370 085
bangsa modern kayak gitu-gitu ya Bu. Ya, betul. Tapi Ya untuk modal, untuk sekolah itu harus punya kain. Kalau nggak punya bahan modal nanti nggak jadi ekoprint. gitu. Yang harus dibeli apa Bu? Jadi nggak asal langsung beli kain langsung Ditempel itu hanya Iya, iya. itu gitu ya. harus diterima. Jadi Berarti kalau kepengen beli kain yang sudah dimodern sama brutal. Yang udah dimodern Berapa aja itu Bu. kira-kira harganya? 1 meter tergantung sampai berapa? tergantung 4 meterannya atau bahannya. Yang paling murah Bu, berapa? 1 meternya sekitar berapa? Ya ada yang 100, ada yang 150. Jadi seperti tadi kain itu ada 2 macam ya. Yang satu kain yang harus diskoring, yang kedua adalah RFD, ready for dye, artinya siap untuk dimodal. Kain RFD. Ready for Itu tidak harus pakai scoring, contohnya viskos, sutra, enggak pakai di. Kemudian di sutra nggak dimodern. katun Paris itu juga tidak di scoring, langsung di modal. Oh langsung dimodern. Ya. Kol, Kain apa? kol itu biasanya untuk jilbab itu bagus. Kain Kol. apa? Kain yang tidak perlu diskoring itu sutra, Oke, apa lagi? Monggo. Monggo kemudian bisa disambung sama Bu Erna. Gimana? Bukan saudara, kalau pijat itu CC kalsium karbonat. Soda es itu di toko kimia ada kalau soda es. Soda api sama soda es itu sama. Oh sama soda api. Bukan soda api, soda api. Bukan soda api. Soda api sama soda es. Kalau soda api beda. Ya nanti kayaknya rusak kalau pakai soda api. Hancur ya Bu. Ya. Ini soda es atau soda abu, bukan soda api. oh bukan soda kue, soda api. Soda api langsung hancur. Bu. Yang mau soda api jangan. Monggo, ada lagi? Berarti kita harus bisa memilah jenis kain yang bisa dimodal atau yang enggak kayak gitu ya. Kalau cara bodohnya ya biar amannya langsung diskoring semua nggak apa-apa. Oh gitu. Ya kalau belum tahu, misalnya beli, nah ini kayaknya kain apa ya namanya nggak Nah tahu. kan nggak tahu nama kain ya. Ya terus diskoring aja, skoringnya cukup dia aja, direndam dengan deterjen aja setengah jam, kemudian dicuci bersih. Nah itu sudah termasuk skoring. Bilang itu Ya. ya. Cat itunya udah bilang. Berarti kalau habis diskoring udah langsung bisa dikerjakan gitu. Dimodal dulu. Oh dimodal ya kelar. Kan 2 macam perlakuan, skoring sama modal. Baru bisa di. Nah, sudah tahu kan daun-daun yang bisa, yang eco-printable yang bisa. Daun-daun apa? Belum sih. Semua jenis daun itu bisa selain daun pintu dan daun lainnya. Daun yang kayak apa? Daun jendela ya. Daun telinga boleh. Tapi yang sering dipakai untuk pemula itu biar itu mesti betul itu jati satu ya, eukaliptus, suren, daun jambu,
bunganya suring, daun suring itu. Iya. Nah itu yang buat lalap itu dong. Iya, iya. Itu daunnya bagus, bunganya juga bagus. Khususnya bunganya yang berwarna oranye itu. Oh, itu. Kosmos suring. Suren bisa. Suring. Suren. Kosmos itu suren atau suren. kenikir? Nah, kenikir itu kan. Kosmos Terus yang buat lalap itu loh. Kosmos itu Peter namanya. Pan. Lubangan itu ya. Nah itu bisa sangat bagus itu untuk apa? Buat motif. Motif daun. Ada lagi kan di sini mungkin jarak kepiar. Jarak ya. Itu tadi yang tadi gini loh. Oh, tadi jarak ya. Kayak jari tadi. Jarak kepiar. Kalau untuk yang pakai blanket itu daun apapun jadi ya. Kecuali tadi daun telinga sama daun pintu dan daun sebelah itu bisa jadi. Bahkan rerumputan pun bisa jadi. Ini contohnya saya ini pakai yang patu-patuan ini.